Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini yang mendung? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Ini merupakan pertemuan pengganti, kuliah pengganti untuk mengganti pada hari Kamis tanggal 29 Oktober besok, di mana Kamis tersebut bertepatan hari libur nasional. Ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum UTS, di mana nanti UTS kita akan laksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November jam 13.00 aja, sesuai jadwal kuliah ekonomi sumber daya manusia kelas B. Baik, kita akan mendiskusikan ya pasar tenaga kerja. Oke, pengertian pasar tenaga kerja: seluruh kebutuhan, permintaan, persediaan ya penawaran tenaga kerja dengan semua jalan yang memungkinkan penjual jasa tenaga kerja ya dan pembeli jasa tenaga kerja atau perusahaan ini bertemu dan melakukan transaksi, di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut secara bersamaan ini menentukan tingkat upah dan penggunaan tenaga kerja dalam keseimbangan ya teman-teman. Ini merupakan kurva penawaran dan keseimbangan atau pergeseran pada kurva penawaran tenaga kerja, di mana ini posisi awal keseimbangan tercapai pada titik E, di mana equilibrium upah sebesar W bintang 1 dan equilibrium kuantitas tenaga kerja sebanyak L, labor ya, W itu wage atau upah, L itu labor atau tenaga kerja. Saat terjadi peningkatan suplai tenaga kerja, kurva penawaran ini bergeser ke kanan ya, dari S menuju X aksen. Jadi bergeser ke arah kanan. Ini ya teman-teman, bergeser dari S ke arah S aksen. Saat terjadi peningkatan suplai atau peningkatan penawaran, kurva penawaran bergeser ke kanan dari X ke X aksen dan menggeser keseimbangan kurva penawaran dari E ke F. Bergeser keseimbangan kurva penawaran dari E ke F. Ketika terjadi apa? Terjadi peningkatan suplai E ke F. Dengan demikian, harga ini upah tenaga kerja menjadi lebih murah, ditandai dengan bergesernya equilibrium upah dari W bintang 1 ke W bintang 2. Ya. Dengan demikian, bergesernya X ke X aksen ini dengan mengakibatkan bergesernya kurva keseimbangan penawaran ya dari E ke F, maka upah menjadi lebih murah. Jadi dari W bintang 1 ke W bintang 2. Kemudian jumlah, lalu determinannya apa? Determinan kurva penawaran tenaga kerja ini jumlah ada 8 ya, ada jumlah penduduk, kemudian migrasi, kemudian kesejahteraan tenaga kerja, lalu pendapatan rumah tangga, pendidikan, perubahan budaya, perkembangan informasi, dan pengembangan karir. Jumlah penduduk berarti jumlah kelahiran dan kematian, penduduk naik, maka kurva penawaran ini akan naik dan angkatan kerja juga
akan naik, sehingga penawaran tenaga kerja pun juga akan naik. Lalu migrasi ini yang disebabkan adanya mobilitas tenaga kerja antar daerah dan atau negara akan menambah jumlah tenaga kerja, penawaran tenaga kerja akan naik. Sebaliknya, migrasi keluar atau out migration ini akan menyebabkan jumlah tenaga kerja berkurang sehingga penawaran tenaga kerja menurun. Lalu kesejahteraan tenaga kerja akan lebih baik, akan menambah dorongan PHK, bukan angkatan kerja, masuk ke dalam angkatan kerja itu sendiri, sehingga penawaran tenaga kerja akan naik. Lalu pendapatan rumah tangga, rata-rata pendapatan rumah tangga yang rendah akan menyebabkan anggota keluarga dikerahkan untuk bekerja, sehingga akan menambahkan angkatan kerja, maka penawaran tenaga kerja akan naik. Lalu pendidikan yang tinggi akan memberikan kesadaran seseorang untuk memasuki lowongan kerja dengan kualitas tertentu pula. Hal ini akan mendorong naiknya penawaran tenaga kerja pada bidang tersebut. Lalu adanya perubahan budaya, ini ada sebagian kelompok masyarakat yang melarang bagiannya untuk bekerja di bidang yang dilarang bagi kelompoknya. Karena apa? Perkembangan budaya dapat membuka wacana untuk memperbolehkannya warga bekerja di bidang yang tadinya dilarang kelompok tersebut. Kemudian perkembangan informasi. Nah, informasi yang berkembang cepat akan menjadikan semua masyarakat memiliki akses yang lebih terbuka untuk memperoleh informasi tentang lowongan kerja yang akan dapat melamar kesempatan kerja itu sendiri. Lalu pengembangan karir ya teman-teman. Ini determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi bergesernya kurva penawaran tenaga kerja. Ini kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja. Ini kurva permintaan tenaga kerja ini bergeser ke arah kanan dari D ya, D ke D aksen. Lalu pergeseran pada kurva permintaan tenaga kerja akan mengubah equilibrium pasar dari E ke E, E ke G, di mana equilibrium upah bergeser dari W bintang 1 ke W bintang 2 ya. W bintang 1 ke W bintang 3 ini, sorry. Lalu kurva keseimbangan kurva permintaan ini berubah dari E ke G. Ini determinan yang menyebabkan pergeseran kurva. Sorry, kurva permintaan ini. Kurva permintaan ya. Saya typo. Ini kurva permintaan. Kurva permintaan tenaga kerja, adanya jumlah produsen, permintaan output, kebijakan pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah ini dalam regulasi pasar tenaga kerja itu sendiri, kemudian adanya pertumbuhan ekonomi, lalu adanya alih fungsi teknologi ya. Q sama dengan fungsi dikali kapital dikali labor. Lalu anggaran biaya tenaga kerja. Nah, ini budget constraint, di mana budget constraint ketemu dengan titik optimum ya. Kemudian harga faktor input lainnya. Lalu tanda-tanda pasar ya, market sinyal ini ada 4 ya. Bentuk market sinyal memberikan tanda atau indikasi kepada masyarakat tentang kondisi pasar kerja itu sendiri ya, atau yang dikenal sebagai istilah market sinyal. Ini adanya naiknya upah pekerja, lalu lamanya menunggu pekerjaan, kemudian semakin banyaknya bidang studi tertentu pada perguruan tinggi, dan banyaknya penawaran lowongan pekerjaan. Naiknya upah pekerja. Jika pada jenis pekerjaan tertentu upah pekerja lebih tinggi dibandingkan pekerjaan, maka ini merupakan indikasi pasar tenaga kerja yang masih terbukanya kesempatan kerja yang baik. Ya jelas, karena naik upahnya pekerja ini juga berdasarkan adanya UMR, UMK, lalu UMP, ya. Lalu juga disesuaikan dengan tingkat inflasi setiap daerah, kota atau kabupaten, provinsi satu dan provinsi lainnya, tingkat inflasi di daerah satu dengan daerah lainnya ini juga berbeda-beda tingkat inflasi, tingkat UMP dan UMR-nya pun juga berbeda-beda antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu juga sudah berbeda ya.
baik tingkat inflasi maupun tingkat upahnya itu juga. Lalu lama menunggu pekerjaan, ini indikator lama menunggu pekerjaan merupakan jaminan kekuatan penerapan pasar tenaga kerja itu sendiri, yang dimana ini semakin lama waktu menunggu pekerjaan terjadi di pasar tenaga kerja, pekerjaan tertentu, berarti ada kejenuhan pasar tenaga kerja pada jenis tertentu itu pula. Baik, ini semakin banyaknya bidang studi pada perguruan tinggi. Jika di satu tempat pendidikan itu buka bidang studi tertentu, maka hal ini dapat merupakan market sinyal bahwa lulusan pendidikan tersebut sangat dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, ya teman-teman. Lalu banyaknya penawaran lowongan kerja bila mana pengguna jasa tenaga kerja membuka penawaran lowongan kerja di bidang tertentu secara agresif, maka hal itu pula market sini bahwa pengguna jasa ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Oke, itu aja yang saya jelaskan pada pasar tenaga kerja. Ini merupakan kisi-kisi UTS, di mana besok UTS ada 8 soal. 8 soal dan komponen soalnya ini dari definisi ekonomi sumber daya manusia, kemudian adanya angkatan kerja, partisipasi kerja, kemudian angkatan kerja yang terdidik, angkatan kerja yang tidak terdidik, lalu permintaan tenaga kerja, kurva permintaan tenaga kerja, kemudian kurva penawaran tenaga kerja, modal manusia, kemudian pasar tenaga kerja. Untuk penghitungannya ada nanti setiap bahan yang sudah saya slide, mungkin nanti penghitung-hitungannya permintaan penawaran ya, modal itu ada 1 atau 2 soal. Di pasar tenaga kerja ini juga kurva pergeseran ya. Jika saya minta gambarkan kurva pasar tenaga kerja ya, keseimbangan pergeseran penawaran atau permintaan, digambarkan aja yang tadi. Kemudian kenapa S aksen itu tersebut kenapa bisa berubah, kemudian dari kurvanya perubahan kurva keseimbangan dari E tadi ke F itu atau tadi yang di permintaan ke E atau ke G itu bagaimana. Baik, itu aja dari saya kuliah pengganti pada Selasa pagi ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun kalian berada dan UTS bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.